Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari kelas FM 20C dengan NIM 20416248201035. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni penyimpanan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Metabolisme lipid dibagi menjadi 5. Yang pertama, di mulut. Lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. 2. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. 3. Selanjutnya lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Keempat, dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pencernaan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Yang kelima, kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagai akan berhubungan dengan senyawa lain, seperti fiber yang akan dikeluarkan melewat usus besar. Klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan struktur kimia. Dan yang ketiga, berdasarkan ikatan kimia. Dan yang keempat, berdasarkan sifat. Lipid berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama, lipid hewani. Lipid hewani didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan produk olahan susu. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan kadar LDL, low density lipoprotein, atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. Yang kedua, lipid nabati, bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang berbentuk minyak, cukup baik bagi tubuh, tapi ada yang mengandung lipid jenuh, minyak kelapa sawit. Bila dikonsumsi berlebihan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak almond, dan minyak dari biji bunga matahari. Yang ketiga, lipid derivat, senyawa lipid yang bentuknya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid, contoh kolesterol dan asam lipid. Berdasarkan ikatan kimia dibagi menjadi 3. Yang pertama, lipid jenuh. Lipid jenuh memiliki 4 poin. Yang pertama, asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, hewani, yaitu daging dan mentega. Dan nabati,
minyak sawit dan minyak kelapa. Yang ketiga, dapat mengganggu peredaran darah. Yang keempat, dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah jantung. Yang kedua, lipid tidak jenuh. Memiliki 7 poin. Poin pertama, asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Yang kedua, cair atau ruang, padat, dinding atau suhu rendah. Yang ketiga, terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan. Yang keempat, dikenal lipid baik, kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lipid jenuh. Yang kelima, bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi resiko terserang penyakit jantung. Yang keenam, dibagi menjadi 2, lipid tidak jenuh ganda dan lipid tidak jenuh tunggal, mempunyai ikatan karbon rangkap yang mudah terurai dan mudah bereaksi dengan senyawa lain untuk mendapatkan komposisi yang stabil. Yang ketujuh, boleh atau baik dikonsumsi langsung tanpa dipanaskan dulu. Konsumsi tidak boleh lebih dari 4 gram per hari. Yang ketiga, asam lipid trans dibagi menjadi 2, yaitu hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. Yang kedua, tujuannya untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suhu ruangan dan tahan terhadap reaksi ketengikan. Berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi 2. Yang pertama, mission. Mission ada ester asam lipid dengan berbagai alkohol. Lipid fat adalah ester asam lipid dengan gliserol. Lipid dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oli. Lilin, wax, ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua, fission. Ada ester asam kombinasi lipid dengan amplipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau molekul lain. Lipid kompleks yang penting, fosfolipid, lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol. Glikolipid, glikosfingolipid, lipid yang mengandung asam lipid, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lain, lipid seperti sulfolipid dan aminolipid. Lipoprotein juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sifat kimia. Dalam suhu kamar, zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat. Mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Memiliki asam lipid berantai pendek bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. Larut dengan baik dalam alkohol panas. Yang kedua, ada sifat kimia, saponifikasi atau reaksi penyabunan. Lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim lipase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Halogenasi, asam lipid terjenuh dalam mengatasi halogen. Melalui ikatan rangkapnya, lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Hidrogenasi dapat berubah dari bentuknya yang cair menjadi padat. Cara pengerasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.